di saat kita menjadikan Dia sebagai gembala kita, di saat kita boleh mengikuti jalan dan ketetapannya, percayalah bahwa kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Amin. Mari pada pagi hari ini kita akan menaikkan pujian sembah kepada Tuhan. Berikan waktu, berikan hati untuk menaikkan sembah pada pagi hari ini. Oh,
Tuhan, hanya Tuhan saja yang layak terima pujian kami. Tuhan saja yang layak terima sembah dan hormat kami pada pagi hari ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selama-lamanya Engkau saja yang layak ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup yang Kau karuniakan. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang bahkan telah Allah sediakan bagi kami. Kami percaya bahwa di sepanjang hari ini Engkau Allah yang berfirman bahwa rahmat-Mu selalu baru, setiamu tidak berkesudahan. Oleh karena itu ini kami percaya bahwa pada hari ini rahmat yang baru yang daripada Tuhan, rahmat yang menyegarkan yang daripada Tuhan, itu boleh menjadi bagian kami pagi hari ini dan di sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami boleh terima segala kebaikan, kebajikan, kemurahan, pertolongan, kekuatan, serta perlindungan yang daripada Tuhan bagi kami. Dan pada pagi hari ini kami mau beri waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Kami mau beri waktu Tuhan untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kami mau beri waktu Tuhan untuk menaikkan korban syukur dan sembah kami di pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau Allah yang berfirman. Mari Engkau Allah yang mengurapi. Mari Engkau yang topang kami. Mari Roh Kudus penuhi setiap kami. Mari Roh Kudus menaruhkan pewahyuan. Mari Roh Kudus bekerja melalui doa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hormat, puji-pujian, kemuliaan hanya bagi satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom sekali lagi untuk Bapak Ibu yang telah bergabung di dalam doa online GKD pada pagi ini tanggal 15 Februari hari Senin. Terima kasih untuk kesediaan, untuk waktu yang diberikan. Pada pagi hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan membaca di dalam Filipi 1 ayat 4. Ini menjadi renungan kita pada pagi ini. Filipi 1 ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Filipi 1 ayat 4, saya coba bukakan sekali lagi. Filipi 1 ayat 4, mungkin host bisa bantu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita juga bisa menemukan sukacita waktu kita berdoa, saudaraku. Karena apa? Filipi juga mengalami hal yang sama. Ya. Dia berdoa dan dia berdoa dengan sukacita. Ya. Saya berdoa juga supaya satu suasana hati atau sikap hati yang sama mesti kita miliki waktu kita berdoa, saudaraku. Berdoa bukan karena dikasih tugas atau jadwal. Doa bukan karena disuruh atau menjadi sebuah program. Tapi biar kiranya kita boleh berdoa dengan satu sikap hati atau suasana hati yang penuh dengan sukacita. Bahkan bisa menemukan sukacita di saat kita berdoa. Ya, di dalam Filipi Paulus mengemukakan tentang hal ini. Ya, saya percaya bahwa bagaimana dia bisa menemukan sukacita pada saat ia berdoa untuk orang lain. Ya, nah karena saya pelajari bahwa Paulus mengerti benar bahwa ada rahasia besar di balik doa-doa yang dia naikkan. Ya, bahwa doa-doa yang dia naikkan itu begitu powerful, ya, ada jawaban-jawaban doa yang Tuhan akan kerjakan dan itu bisa mengubahkan orang lain
seturut dengan gambaran Kristus Yesus, dan tidak hanya mengubahkan orang lain juga, tapi waktu berdoa Paulus menyadari bahwa dia sendiri pun diubahkan oleh Tuhan. Nah, saya juga mengalami hal yang sama, dan saya percaya juga bahwa Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama di saat berdoa. Jadi ditemukanlah sukacita waktu berdoa. Karena apa? Karena ada pekerjaan Tuhan yang besar yang dinyatakan Tuhan, yang digenapi Tuhan melalui doa-doa orang percaya. Dan juga perubahan itu tidak hanya terjadi pada orang lain, tapi perubahan itu juga terjadi pada diri kita juga. Nah, inilah yang sangat memberikan sukacita, bahwa kehidupan kita diubahkan seiring waktu kita bergiat atau bertekun di dalam doa-doa kita. Entah bagaimana mindset kita diubahkan waktu kita berdoa, karena waktu kita dekat dengan Tuhan, waktu kita masuk dalam hadirat-Nya melalui doa, ada perubahan-perubahan ilahi yang Tuhan kerjakan, tidak hanya bagi orang lain yang menjadi pokok doa, tapi bagi kita sendiri, kita juga diubahkan. Cara berpikir kita diubahkan, hati kita diubahkan, dan inilah yang membuat sukacita yang besar itu muncul. Dan Paulus menemukan sukacita itu melalui berdoa bagi orang lain, bersafat bagi orang lain. Dan dalam Filipi 1 ayat 9-11 kita bisa menemukan ada 4 hal yang menjadi jawaban doa yang pasti akan terjadi waktu Paulus berdoa bagi orang lain. Ada 4 hal yang akan terjadi, dan ini juga yang kita imani, ini juga yang kita yakini, bahwa di saat kita berdoa bagi orang lain, bahwa ada 4 hal ini yang terjadi. Dalam Filipi 1 ayat 9-11 dikatakan, inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ayat-ayat ini memberikan 4 hal yang dapat kita doakan untuk orang lain pada hari ini. Dan betapa powerfulnya kalau kita berdoa seiring dengan janji Tuhan. Betapa powerfulnya kalau kita berdoa menurut Alkitab. Dan inilah yang dikatakan Alkitab, inilah yang diajarkan oleh Tuhan. Hal yang pertama, ya, inilah yang akan terjadi. Semoga kasihmu makin melimpah. Semoga kasihmu makin melimpah. Kita berdoa untuk satu hal ini, dan saya percaya bahwa Tuhan akan menggenapinya. Berdoa agar setiap orang-orang yang kita layani, berdoa agar pribadi-pribadi yang menjadi pokok doa kita, mereka bertumbuh dan melimpah di dalam kasih. Jadi tidak hanya bertumbuh dan melimpah dengan pengetahuan-pengetahuan, tapi melimpah juga di dalam kasih. Dan ketika seseorang bertumbuh dan melimpah di dalam kasih dan juga di dalam pengetahuan, kombinasi 2 hal ini akan membuat seseorang tuh sangat berkualitas. Orang yang bertumbuh di dalam pengetahuan, orang yang bertumbuh dalam hikmat, juga bertumbuh di dalam kasih, itu akan menghasilkan laskar-laskar Kristus yang luar biasa pada generasi ini. Ya, ketika mereka dikombin antara pengetahuan, hikmat, dan juga penuh dengan kasih, mereka itu akan menjadi orang-orang yang berkualitas. Hal yang kedua adalah apa yang dapat dihasilkan dari orang-orang yang demikian. Firman Tuhan berkata agar mereka dapat memilih apa yang baik. Mereka dapat memilih apa yang baik. Saudaraku yang terkasih, kita hari lepas hari, waktu demi waktu, itu diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan-pilihan. Baik dari pilihan-pilihan yang kecil sampai pilihan-pilihan yang levelnya agak besar gitu ya. Artinya dari banyak pilihan-pilihan itu kita harus memutuskan banyak-banyak hal hari lepas hari. Baik keputusan kecil sampai milih baju, atau milih kemana kita akan pergi, atau milih kerjaan apa yang kita mau ambil, sampai keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang besar. Nah, hari lepas hari kita diperhadapkan oleh hal-hal yang demikian. Oleh karena itu betapa pentingnya hikmat dan betapa pentingnya hati yang dipenuhi dengan kasih.
Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Paulus, bahwa ketika seseorang pribadi dipenuhi dan melimpah dengan pengetahuan dan dengan kasih, mereka tuh akan sanggup untuk memilih apa yang baik dan apa yang benar. Mereka sanggup untuk buat keputusan-keputusan yang seturut dengan kehendak Allah. Dan inilah yang Tuhan kehendaki, supaya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, itu sanggup untuk memilih apa yang baik dan benar di dalam perjalanan kehidupannya hari lepas hari. Nah, itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga adalah apa yang menjadi pokok doa dari ayat firman Tuhan di dalam Filipi 1 itu, supaya kamu suci dan tak bercacat. Dampak dari pilihan atau keputusan yang benar adalah mereka melakukan hal yang benar. Sebaliknya, waktu seseorang memilih apa yang salah atau keputusan yang salah, mereka tuh pasti akan melakukan hal yang salah juga. Oleh karena itu kita berdoa pada pagi hari supaya setiap anak-anak PA, supaya anak-anak Blesscom, supaya setiap mereka yang kita layani, supaya juga setiap para leader, keputusan-keputusan yang diambil semua adalah keputusan yang baik dan yang benar, sehingga mereka juga dapat bertindak dengan baik dan benar juga. Dan inilah yang menjadi pokok doa daripada Paulus dalam Filipi, supaya setiap mereka suci dan tak bercacat. Itu dihasilkan dari apa? Dihasilkan dari pilihan-pilihan yang baik dan yang benar. Keputusan-keputusan yang baik dan benar itu akan menghasilkan sebuah kualitas kehidupan yang suci dan tak bercacat bagi anak-anak Tuhan. Yang keempat adalah apa? Supaya mereka penuh dengan buah kebenaran. Berdoa kita pada pagi hari ini supaya setiap anak-anak Tuhan itu boleh memiliki kehidupan yang tidak hanya bertumbuh tapi menghasilkan buah juga. Karena ini adalah hasil akhir daripada anak-anak Tuhan, hasil akhir daripada kekristenan, yaitu mereka menghasilkan buah, buah yang lebat, buah yang ranum, buah yang manis, dan bisa menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Nah, buah-buah kebenaran ini sungguh dapat mempermuliakan nama Tuhan dan juga dapat dinikmati oleh banyak-banyak orang. Dan inilah menjadi poin atau pokok doa daripada Paulus bagi jemaat di Filipi pada waktu itu. Dan hal yang sama juga kita bisa berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan di Gereja Kristen Kemah Daud, supaya para nabi-nabinya, supaya setiap para rasul-rasulnya, para penginjil-penginjil, para gembala-gembala, para pengajar, para guru-guru, semuanya boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Kita berdoa supaya setiap anak-anak Blesscom, anak-anak PA kita, mereka bertumbuh dan mereka berbuah dan mempermuliakan nama Tuhan. Inilah menjadi 4 poin pokok doa daripada Paulus, yaitu dia berdoa supaya kasih daripada jemaatnya itu makin melimpah. Yang kedua, supaya mereka dapat memilih apa yang baik. Yang ketiga, supaya mereka itu suci dan tak bercacat. Yang keempat adalah supaya mereka penuh dengan buah kebenaran. Demikian juga kita boleh berdoa pada pagi hari ini, 4 poin ini bagi setiap orang-orang yang kita layani dan bagi setiap para pemimpin-pemimpin kita. Mari kita berdoa untuk supaya setiap mereka boleh melimpah di dalam kasih. Kita berdoa supaya mereka dapat memilih apa yang baik dan yang benar dalam perjalanan kehidupan mereka. Kita berdoa supaya mereka memiliki kehidupan yang suci dan tak bercacat. Kita berdoa juga supaya mereka boleh memiliki kehidupan yang berbuah dalam perjalanan kehidupan mereka di dalam pengenalan akan Tuhan. Inilah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Biar kiranya kita semua juga yang bergabung di dalam doa online di pagi hari ini, kita semua boleh mengalami 4 hal ini. Yang pertama sekali lagi adalah supaya kita boleh melimpah dalam kasih, supaya kita juga dapat memilih apa yang baik, yang benar di sepanjang hari ini, supaya kita juga suci dan tak bercacat. Yang terakhir adalah supaya kita juga berbuah. Nah, saudaraku, inilah menjadi renungan kita pada pagi ini. Nah, kita siapkan hati kita untuk kita boleh berdoa di pagi hari ini. Ada beberapa pokok-pokok doa yang lain juga yang kita akan doakan di pagi hari ini. Saya menyapa sebelumnya untuk rekan-rekan yang ada di Instagram dan juga yang ada di YouTube. Mari kita
kita siapkan hati kita untuk kita boleh berdoa pada pagi hari ini. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap hati percaya bahwa Engkau adalah Allah yang benar. Kami berdoa Tuhan, puji-pujian, pengagungan akan nama Tuhan itu terdengar di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap pelosok Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ada puji-pujian yang luar biasa megah dinaikkan oleh gereja Tuhan, oleh jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan, bahkan jiwa-jiwa yang saat ini belum mengenal Tuhan. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang membesarkan nama Tuhan, oleh karena Tuhan melawat bangsa dan negeri ini, oleh karena pengenalan akan Allah bergulung-gulung memenuhi Indonesia. Itu yang kami percaya dan itu yang kami katakan. Ketika kami Tuhan ada di rumah kami, di kantor-kantor, ada di tempat-tempat Tuhan, di marketplace, di situ ada nama Tuhan yang ditinggikan, ada kebesaran Tuhan yang diceritakan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang melawat bangsa kami, Engkau yang membawa bangsa ini bertobat Tuhan, berbalik dari setiap kejahatan dan kembali kepada kebenaran, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya dan kami perkatakan, bangsa dan negeri kami adalah bangsa yang menyembah Allah yang benar. Mulai dari pemimpin negara kami sampai Tuhan ke setiap rumah tangga, kami menyembah Allah yang benar. Kami melakukan hal-hal yang benar oleh karena roh Allah yang hidup, roh Allah yang dahsyat itu menerobos setiap hati, menghancurkan setiap kegarangan, menghancurkan setiap kesombongan, menghancurkan setiap pemberontakan, menghancurkan setiap muslihat dan penyembahan berhala. Roh Allah yang hidup saat ini bekerja dengan dahsyat dan luar biasa, membuat kami Tuhan berbalik dari jalan kami yang jahat dan kembali kepada Engkau, membuat gelora cinta kepada Tuhan yang benar itu menyala-nyala di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melihat dengan mata iman kami bahwa bangsa kami berbalik Tuhan, datang kepada Tuhan. Kedan Nebayot Tuhan, Amin. memenuhi rumah Tuhan, menyemarakan rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pengagungan akan nama Tuhan itu terus terdengar Tuhan, di jalan-jalan Tuhan, di tempat-tempat ibadah ada pemasyuran nama Tuhan yang benar Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lawatan-Mu yang besar Jehovah Rafa itu juga saat ini sedang mengerjakan pemulihan, mengerjakan kesembuhan atas bangsa dan negeri kami. Kami berdoa dan kami berkata dengan iman, stop setiap kematian sia-sia, stop setiap pemotongan destiny, stop setiap roh maut yang bekerja saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami melepaskan kehidupan yang daripada surga. Kami perkatakan kehidupan untuk setiap roh dan kepada setiap jiwa, hidup kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan kehidupan bagi setiap pengharapan. Kami perkatakan kehidupan bagi saat ini jiwa yang merana, ada kehidupan dan kebangkitan. Kami berdoa setiap yang mengalami sakit penyakit juga mengalami kemenangan, kesembuhan dan kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang saat ini sedang merana, sedang sedih, sedang lunglai. Kami perkatakan mari kuatlah, menjadi tegak, menjadi kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang saat ini kehilangan pengharapan. Kami berdoa itu boleh Tuhan, pengharapan mereka boleh kembali bangkit. Amin. Dan mereka menaruhkan pengharapannya kepada Engkau sehingga mereka boleh kembali segar Tuhan. Orang-orang yang terpuruk dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, mereka yang bingung mau makan apa, mereka yang bingung mau uang dari mana untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, Engkau Tuhan yang menyediakan setiap apa yang kami perlu. Bahkan firman-Mu berkata ketika kami bersukacita di dalam Engkau, Engkau memberikan apa yang kami inginkan. Tuhan, Engkau yang saat ini Tuhan bekerja pada setiap kami. Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang menyatakan Tuhan penyediaan yang luar biasa daripada Tuhan. Engkau yang menyediakan damai sejahtera, Engkau menyediakan uang, Engkau menyediakan makanan, Engkau menyediakan jalan keluar bagi setiap permasalahan, Engkau menyediakan hikmat, Engkau menyediakan strategi
kami berdoa para pemimpin kami, dari kepala negara kami, dari wakil presiden, dari para menteri koordinator, para MPR, DPR, DPRD, semua dilawat oleh Tuhan dan mereka melakukan yang benar dan tepat saja di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap strategi bangsa ini yang diambil itu adalah strategi surga. Mereka boleh Tuhan mengambil satu keputusan, dan itu adalah keputusan yang daripada Tuhan, keputusan yang mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara Indonesia, keputusan yang mendatangkan kebaikan bagi rakyat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kebijakan ekonomi apapun, mari dalam nama Tuhan Yesus itu baik adanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semua masyarakat Tuhan di Indonesia ini Tuhan, mereka Tuhan adalah kami semua masyarakat, orang-orang yang benar, orang-orang yang Tuhan benarkan, orang-orang yang hidup di dalam jalan kebenaran dan hidup. Kami berdoa orang-orang yang damai di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi radikalisme yang tidak tepat. Semuanya adalah orang-orang yang mencintai kebenaran yang benar, yang hakiki di dalam nama Tuhan Yesus. Ada toleransi, ada tenggang rasa beragama. Kami berdoa di bangsa dan negeri ini Tuhan. Ketika kami menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila itu boleh turun sampai ke masyarakat pelosok. Tidak ada yang termakan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Tapi kami semua menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan toleransi beragama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekolah-sekolah, Dignas Tuhan, guru-guru Tuhan, orang-orang yang memberikan soal-soal, orang-orang yang membuat kurikulum, yang menyusun buku. Kami berdoa Tuhan yang lawat mereka, sehingga Tuhan sistem pendidikan yang dikeluarkan oleh bangsa dan negara ini baik adanya membangun karakter bangsa dan mendidik dalam sisi knowledge di dalam nama Tuhan Yesus yang benar, yang baik. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap pelajar demi pelajar, tidak ada yang terikat oleh game-game yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap pelajar, mahasiswa, mulai dari TK sampai mahasiswa, mereka semua Tuhan menjadi anak-anak yang pintar, yang mandiri di masa-masa pandemi ini. Ketika mereka tidak bisa bersekolah, mereka tidak menjadi susah, mereka tidak menjadi galau, tetapi mereka Tuhan menjadi kuat, menjadi terbiasa untuk mandiri dan kreatif Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami membawa pelajar-pelajar dan mahasiswa ke hadapan Tuhan. Mereka menjadi generasi muda yang Tuhan urapi dengan dahsyat dan luar biasa, dengan cinta dan takut akan Tuhan, dengan kesukaan untuk menyenangkan hati Tuhan, kesukaan yang baru Tuhan tambahkan, kesukaan untuk berdoa bagi bangsa, bagi generasi muda ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ketika mereka banyak waktu senggang, mereka tidak terpaku pada game atau tontonan, tetapi mereka mau untuk menyediakan waktu bersekutu di dalam firman, membawa doa mereka ke hadapan Tuhan, karena mereka tahu, generasi muda ini tahu bahwa doa-doa yang mereka naikkan itu berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk generasi yang lebih tua lagi Tuhan. Kami berdoa untuk para elders Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berusia 50 tahun ke atas. Kami berdoa mereka tidak kehilangan pengharapan. Mereka juga bergairah, mereka tetap berkarya Tuhan. Mereka tidak menunggu waktunya kapan mereka dipanggil pulang, tidak, tetapi mereka menggunakan waktu-waktu yang ada ini dengan bijak. Mereka mengajarkan Tuhan generasi di bawah mereka dengan teladan hidup mereka. Kami berdoa untuk kaum elders Tuhan, di masa-masa tua mereka, mereka menjadi semakin berproduktif. Mereka menaikkan doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Mereka tahu hidup mereka berharga, waktu-waktu mereka berharga. Mereka semakin bergiat mengerjakan panggilan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan memberkati para pemimpin gereja yang saat ini mengalami kelelahan, yang mereka merasa tidak dihargai, mereka merasa capek. Kami berdoa Tuhan Allah Roh Kudus melawat setiap pemimpin kami Tuhan.
keputusan Tuhan. Kami lakukan apa yang terbaik yang bisa kami buat, apa yang menjadi bagian kami kerjakan Tuhan. Kami percaya GKKD Center ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Ini tempat dimulainya kebangunan rohani. Maka jadilah apa yang Tuhan kehendaki atas GKKD Center. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat setiap doa ini. Amin, amin Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Seperti Paulus berdoa untuk jemaat di Filipi, demikian juga kami mau berdoa di pagi hari ini untuk setiap mereka yang kami layani, untuk setiap rekan-rekan saudara-saudara seiman. Kami berdoa ya Tuhan, supaya mereka boleh berlimpah di dalam kasih, mereka boleh berlimpah di dalam hikmat. Kami berdoa ya Tuhan, mereka juga boleh berlimpah di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari lepas hari, di dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka boleh mengalami Tuhan, mereka boleh mengalami kebaikan Tuhan, mereka boleh mengalami hadirat Tuhan hari lepas hari. Hal yang kedua, kami berdoa ya Tuhan, seperti Paulus berdoa supaya jemaat Tuhan boleh memilih apa yang baik di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk poin yang sama, supaya setiap orang-orang yang kami layani, setiap anak-anak PA, setiap anggota Bleskom, supaya saudara-saudari seiman kami Tuhan, supaya setiap para pemimpin-pemimpin dapat memilih dan memutuskan apa yang baik dan yang benar seturut dengan kehendak Allah, seturut dengan kebenaran yang Tuhan taruhkan. Kami berdoa Tuhan, supaya tidak ada satu orang pun Tuhan yang berbuat atau membuat pilihan yang salah di dalam kehidupan mereka, tapi mereka boleh menerima pewahyuan hikmat yang daripada Tuhan untuk mereka dapat memilih apa yang baik dan yang benar di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami berdoa juga Tuhan untuk poin yang ketiga, supaya setiap saudara-saudari kami seiman Tuhan, mereka semua suci dan tak bercacat menjelang hari-hari terakhir ini Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan menyadari bahwa kami dipanggil bukan untuk berbuat apa yang cemar, tapi kami menyadari bahwa kami dipanggil dan dipilih untuk melakukan dan hidup di dalam kesucian, dalam kekudusan, dan tak bercacat celah. Kami berdoa supaya setiap saudara-saudari kami Tuhan, di dalam kegiatan kami hari lepas hari, di marketplace, di dalam studi kami, di dalam segala area kehidupan kami didapati suci dan tak bercacat celah. Kami berdoa Tuhan supaya jemaat Tuhan, anak-anak PA kami, setiap anggota Bleskom, rekan-rekan pelayanan, para leaders, penetua, diaken, dan seluruh gereja Tuhan, bahkan kami berdoa didapati kami dalam satu kondisi hidup yang suci, kondisi hidup yang tak bercacat dan tak bercela menjelang hari-hari terakhir ini Tuhan. Kami berdoa supaya anugerah yang daripada Tuhan memampukan kami untuk kami boleh senantiasa hidup di dalam kesucian, kekudusan seperti yang Allah kehendaki. Kami mau pegang janji Tuhan, kami mau ingat janji Tuhan bahwa kami dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi melakukan apa yang berkenan, apa yang suci, apa yang kudus di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga untuk poin yang keempat Tuhan, di dalam Filipi 1, di mana ini menjadi pokok doa Paulus bagi jemaat, supaya jemaat Tuhan seluruhnya boleh dapati kami mengalami kehidupan yang berbuah. Demikian juga Tuhan kami mau berdoa supaya setiap jemaat Tuhan, kami semua bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami berdoa supaya buah yang baik, buah yang manis, buah yang lebat, itu boleh dihasilkan daripada kehidupan kami. Ini yang kami percaya, bahwa Allah menghendaki supaya orang-orang percaya boleh menghasilkan buah. Karena dari buahnya lah Tuhan orang-orang dapat teruji, dapat terlihat. Kami berdoa supaya saudara-saudariku Tuhan yang bergabung di dalam doa online di pagi ini, baik melalui YouTube, melalui Instagram, atau media sosial yang lain,
Kami berdoa supaya setiap kami didapati boleh menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami didapati Tuhan boleh memberkati banyak-banyak orang melalui buah-buah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan yang berbuah daripada kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi seorang Kristen yang mediokritas, bukan menjadi seorang Kristen yang hidup dalam rata-rata, tapi kami boleh menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang menghasilkan buah. Kami berdoa di pagi hari ini supaya setiap jemaat Tuhan, orang-orang yang kami layani, setiap rekan-rekan sekerja kami Tuhan, setiap mereka boleh menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan, yang memperluas kerajaan Allah, yang memberkati banyak-banyak orang. Amin. Ini yang kami minta di hadapan Tuhan di pagi hari ini, dan kami percaya bahwa ini seiring dengan kehendak-Mu, seiring dengan hati-Mu, bahwa Engkau juga Allah yang menghendaki bahwa setiap kami boleh berlimpah di dalam kasih dan pengetahuan, dapat memilih apa yang baik dan yang benar, membuat keputusan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Engkau Allah yang menghendaki juga Tuhan bahwa setiap kami didapati dalam satu kondisi hidup yang suci dan tak bercacat celah. Engkau Allah juga menghendaki supaya setiap kami juga boleh menghasilkan buah di dalam perjalanan kehidupan kami. Demikian ini yang kami minta di hadapan Engkau di pagi hari ini. Ya dan amin setiap janji-Mu. Ya dan amin Tuhan setiap kebenaran firman-Mu. Kami perkatakan ini di pagi hari ini, dan kami declare, kami klaim bahwa ini boleh terjadi bagi setiap jemaat Tuhan. Ini boleh terjadi bagi gereja Tuhan. Ini boleh terjadi tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di Kamboja, yang ada di Bangladesh. Kami berdoa untuk yang ada di kota-kota yang ada di seluruh pelosok negeri ini. Gereja Tuhan seluruhnya boleh mengalami keberkatan yang luar biasa, berlimpah dalam kasih, pengetahuan dan hikmat, kemampuan untuk memilih apa yang benar, apa yang baik seturut dengan kehendak Allah. Gereja yang kudus, gereja yang suci, gereja yang tak bercacat celah, mempelai Kristus yang tak bercacat celah. Kami perkatakan, kami declare, ini boleh terjadi. Gereja yang berbuah, jemaat Tuhan yang berbuah yang manis, berbuah yang lebat bagi kemuliaan nama Tuhan, boleh terjadi bagi gereja Tuhan, bagi gereja Kristen Kemah Daud, bagi anggota tubuh Kristus yang lain. Ini boleh terjadi, ini tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudari kami yang mengalami sakit di pagi hari ini. Kami berdoa agar mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ada kekuatan baru yang mereka boleh terima. Mereka yang terinfeksi oleh COVID-19, pada pagi hari ini kami perkatakan mereka boleh menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ada pemulihan terjadi di pagi hari ini. Kami berdoa ada daya tahan tubuh supranatural boleh terjadi, boleh mengalir di pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, ada kuat kuasa Allah boleh mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami perkatakan kesembuhan bagi setiap mereka, pemulihan bagi setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap mereka yang berbeban berat karena masa-masa pandemi ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah beri kelegaan bagi setiap mereka. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, di dalam bisnis mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau Allah buka jalan. Pada pagi hari ini Tuhan ada ide yang daripada Tuhan, kreativitas, pewahyuan daripada Roh Kudus mengalir bagi setiap mereka. Mereka boleh terima berkat daripada Tuhan. Tuhan, mari bersuara. Mari Tuhan Kau berbicara bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan
dan mereka mulai kehilangan pengharapan. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang menjadi sumber pengharapan Ya, bagi setiap amin. mereka. Mari Tuhan, jadilah Engkau Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan, Amin. pengharapan, Amin. peneguhan bagi setiap mereka. Tuhan karuniakan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang melakukan perintisan jemaat Tuhan, baik yang ada di Tobo Ali Bangka, dan juga saudara-saudari kami Mas Markus di di Kamboja. Kami berdoa Tuhan, ada tangan Tuhan yang menyertai mereka. Amin. Ada tangan Tuhan juga yang menopang kehidupan mereka, Yeah. kehidupan pelayanan mereka. Apa yang mereka kerjakan boleh menjadi berhasil. Ada jemaat yang bertumbuh dan berbuah. Yes. Kami berdoa ini boleh terjadi di Kamboja. Kami berdoa ya Tuhan, ada tanda-tanda ajaib, mujizat menyertai pelayanan mereka. Bagi saudara kami Tuhan yang ada di Tobo Ali Bangka dan juga yang ada di Kamboja dan juga di daerah-daerah terpencil, para misionaris-misionaris, Tuhan kami menopang mereka melalui doa-doa kami pagi hari ini. Tangan kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan mengikat pinggang mereka dengan keperkasaan yang daripada Tuhan. Kaki mereka boleh teguh Tuhan untuk berjalan. Kami berdoa Tuhan, mereka boleh berbicara sebagai ambassadors of God. Mereka berbicara sebagai dutanya Allah, dan mereka boleh berbicara tentang kerajaan Allah. Ini boleh terjadi bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ada banyak-banyak orang melihat kemuliaan Tuhan melalui pelayanan setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan bagi setiap saudara-saudari pada pagi hari ini juga yang telah bergabung di dalam persekutuan doa online. Saudaraku, pada pagi hari ini izinkan kami untuk mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin Anda belum pernah mendengar tentang Yesus dan belum mengenal Tuhan Yesus. Kami mau sampaikan kabar baik pada pagi hari ini, bahwa di dalam Kristus Yesus ada keselamatan. Di dalam Kristus Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus Kristus ada pemenuhan kehidupan kita. Kekosongan hati setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari tidak dapat diisi oleh harta, benda, oleh seseorang, oleh apapun, kecuali hanya kehadiran Yesus Kristus yang dapat memperlengkapi dan membuat menjadi utuh kehidupan Bapak Ibu. Oleh karena itu, izinkan kami untuk mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari yang pada hari ini boleh bergabung dalam doa online untuk datang kepada Tuhan Yesus, dan terimalah keselamatan Anda di dalam Kristus Yesus. Dia yang berjanji, Dia yang berfirman bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Oleh karena itu, terimalah kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus. Ikuti doa-doa kami pada pagi hari ini, dan mari berdoa bersama dengan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini aku telah mendengar kabar baik bahwa ada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Aku mengakui dosa-dosaku. Aku mohon diampuni. Pada pagi hari ini aku mau terima Engkau, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertahtalah di dalam hatiku, dalam kehidupanku. Jadilah Raja, jadilah Tuhan di dalam kehidupanku. Aku percaya, aku telah terima kehidupan kekal. Namaku telah tertulis dalam kitab kehidupan untuk hidup bersama, kekal dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah Anda berdoa pada pagi hari ini, saya percaya bahwa Anda telah diselamatkan, nama Anda telah tertulis dalam kitab kehidupan. Anda boleh menelepon, nomor teleponnya ada dalam kolom komentar untuk menerima follow up lebih lanjut, supaya Anda boleh semakin kuat, Anda boleh bertumbuh dan memiliki kehidupan yang berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang telah bergabung. Untuk Kok Abun, terima kasih telah bergabung. Terima kasih untuk Kak Ida, untuk Kak Susi, untuk Bapak Penatua senior kita, Bang Edu. Shalom. Shalom. Untuk Ibu Nesli, untuk Shalom. Bang Terapul. Ya,
yang ada di YouTube, juga teman-teman yang ada di Facebook. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Seperti Tuhan menyertai Yusuf, demikianlah Tuhan menyertai setiap kita dan menjadikan membuat apa saja yang kita kerjakan menjadi berhasil. berhasil. Sampai ketemu dalam doa nanti siang dan nanti malam. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Memberkati. Bye bye.